saya Dini Kartika Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Muhammadiyah 8 Palembang. Dalam video kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Di mana di sini saya sudah bersama rekan sejawat saya, Bapak Subekti, yang akan menjadi objek pengamat saya. Baiklah, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasinya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Subekti? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat selalu dan juga bahagia. Alhamdulillah Pak. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Pak. Dimana tujuannya nanti agar ketika Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, lebih siap dan lebih menjadi percaya diri Pak ya dengan berbagai hal yang sudah kita bahas. Nah, baik, untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Ya baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih terkait tujuan pembelajaran nantinya. Di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang Bapak akan inginkan di kegiatan observasi nantinya? Jadi tujuan pembelajaran saya yang akan saya sampaikan kepada siswa itu yaitu tentang bagaimana cara siswa membuat peta digital dengan materi sistem informasi geografi. Oke, jadi materinya tentang sistem informasi geografi ya Pak ya. Baik, kemudian untuk area pengembangannya nih Pak, kira-kira nanti pengennya dikembangkan dari siswa Bapak ini nantinya apa? Yang saya ingin kembangkan kepada siswa yaitu saya akan memperkenalkan bagaimana cara membuat peta digital. Itu saja sih. Oh baik, jadi mereka nanti langsung mempraktekkan atau mengeksekusi Pak ya, dalam membuat peta digital. Nah, untuk model pembelajarannya kira-kira Bapak nanti akan menggunakan model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran saya akan sampaikan kepada siswa yaitu model pembelajaran tentang presentasi. Oke baik, jadi model pembelajaran presentasi Iya. untuk mereka ya. Kemudian strategi yang Bapak pengen pakai, strategi apa kira-kira? Strategi yang saya ingin sampaikan kepada siswa tadi yaitu dengan menjelaskan kepada siswa tentang dasar-dasar pembuatan peta sehingga siswa tersebut menerima dan juga siswa akan mempresentasikan hasil materi tersebut kepada siswa lainnya. Jadi untuk prosesnya nanti Bapak akan memetakan sesuai dari minat Tidak siswa tadi. Oke, baik. Kemudian untuk penilaiannya nih nanti kira-kira bagaimana di kelas nanti untuk penilaian Bapak terapkan nantinya? Untuk penilaian yang saya terapkan kepada siswa yaitu siswa mempresentasikan ataupun menganalisis peta yang sudah mereka buat. Jika mereka menganalisis peta tersebut kepada teman mereka, di situ penilaian saya akan berikan kepada siswa tersebut. Oke, berarti observasi ya Pak ya. Kemudian kira-kira untuk sasarannya kelas berapa nantinya? Untuk sasaran materi yang saya berikan yaitu dengan siswa kelas 12. Oke, kelas 12 Pak ya. Untuk jamnya jam berapa Pak? Untuk jam saya mengajar di kelas 12 itu di jam ke-5 dan juga di jam ke-6. Oke, jam 5, jam ke-6 itu rencananya Bapak akan melaksanakan di hari apa? Rencananya saya akan melaksanakan materi tersebut insya Allah di hari Selasa. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan saya cukup sampai situ saja ya Pak ya. Jadi yang saya hanya ingin tahu itu arah nantinya kegiatan pembelajaran Bapak, karena nantinya saya akan pantau juga berkaitan dengan hal itu. Jadi saya harapkan nanti di hari Selasa ya Pak ya, jadwal kita nanti pelaksanaan untuk observasinya. Oke, semoga nantinya Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini secara maksimal sesuai apa yang Bapak rencanakan ya. Terima kasih Pak, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Dini telah mengobservasikan kepada saya tentang materi yang saya ingin sampaikan kepada siswa. Oke, jadi demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Bapak Subekti. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Nah, jadi hari ini anak-anak kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi tentang SIG. Apa itu SIG? SIG itu adalah sistem informasi geografi. Nah, sebelum kita buat SIG kemarin
hari ini kemarin kan kita ada materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu kan ialah materi tentang wilayah dan juga perwilayahan. Nah, hari ini kita akan membuat sheet yaitu peta digital. Nah, apa fungsi dari peta digital? Fungsi dari peta digital itu adalah kalian bisa membuat peta digital. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mengetahui lokasi kalian dan juga kalian bisa memetakan wilayah kalian masing-masing. Tujuan Bapak mengajarkan kalian sheet atau tujuan Bapak mengajarkan kalian peta digital ini ialah hanya satu, biar kalian paham tentang peta digital. Nah, jadi fungsinya yaitu kalian nanti kan bekerja, entah itu bekerja di waskita atau bekerja di lapangan, tentara dan lain-lain, semuanya itu menggunakan peta, yaitu peta digital. Nah, peta digital ini cuma Bapak yang bisa, anak guru-guru geografi di sini tidak bisa. Ya, jadi beruntunglah kalian diajarkan oleh Bapak Sebakti sebagai guru geografi kalian. Nah, hari ini kita membuat peta digital. Nah, anak-anak, aplikasi ArcGIS ini adalah salah satu aplikasi ArcGIS. Nah, jadi sebelum kalian membuat peta digital, kalian tuh harus membuat ataupun mendownload aplikasi ArcGIS. Nah, aplikasi ArcGIS itu adalah yaitu membuat salah satu aplikasi yang membuat peta. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat peta digital, kalian harus mendownload dulu aplikasi ArcGIS. Nah, kira-kira seperti ini lah anak-anak. Salah satu bentuk awal peta ArcGIS. Nah, sebelum kalian membuat peta ArcGIS, kalian sebelum ini kan kosong nih, jangan peta sama sekali, kosong. Ketika kalian download aplikasi ArcGIS, selesai itu download. Nah, ketika kalian download, kalian klik peta tersebut. Ketika kalian klik peta tersebut, muncullah gambar seperti ini ataupun layar kosong seperti ini. Nah, caranya ketika kita ingin mengisi peta, kalian itu harus dapati datanya dulu lah. Bapak ulangi lagi, kalian itu harus mendapatkan datanya terlebih dahulu. Nah, data-data tersebut bisa kalian dapat yang pertama di Dukcapil. Biasanya Dukcapil itu menyimpan data-data pemetaan perwilayahan masing-masing. Contoh wilayah Gandus, wilayah Kertapati, di Dukcapil itu ada data pemetaan masing-masing di perwilayahan. Itu yang pertama. Nah, jadi kira-kira yang pertama di Dukcapil bisa kalian ambil data tersebut. Yang kedua, data tersebut bisa kalian buat sendiri. Bisa kalian buat sendiri menggunakan drone atau bisa kalian buat sendiri menggunakan foto. Tujuan membuat SIP ini, tujuan peta membuat SIP ini yaitu kalian siapa tahu nanti kalian tuh pernah nyari tanah kalian yang kosong, tanah kalian udah tahu kan tanah kalian. Nah, kalian tuh bisa meta ke sana kalian, terus didaftarkan di Dukcapil menggunakan ArcGIS. Jadi beruntunglah membuatkan ArcGIS. ArcGIS ini biasanya kita belajar ArcGIS ini biasanya di universitas. Tapi kenapa Bapak memperkenalkan kalian di ArcGIS di SMA biar kalian tuh paham. Setidaknya walaupun sedikit, tetapi kalian sudah paham. Nah, kemudian coba klik lah. Ini adalah salah satu video orang yang ingin membuat peta ArcGIS. Nah, ini kan data kosong. Data ini sudah diambil anak-anak. Data ini sudah diambil oleh Bung ini. Terus cepet lagi nanti. Pelan-pelan dari nolnya. Dari sini. Nah, yuk klik. Terus. Nah, ini kan kosong nih, anak-anak. Nah, kita tuh bisa stop. Nah, di sini kan ada nih, ada supplier ataupun ada data. Nah, ketika kalian klik sini, coba cepet lagi nah. Nah, diklik. Ini kan diklik. Nah, cepet lagi. Nah, di sini kan ketika kita klik ini, stop. Nah, ketika kita klik sini, ketemulah data-data yang menyimpang tadi, data wilayah per kecamatan. Ini adalah data wilayah per kecamatan yang diambil oleh di Dukcapil. Data per kecamatan. Tuh, klik lagi.
Nah, ketika ini kan membuat peta digital tentang wilayah dan kewilayahan. Nah, tinggal kita cari di mana kita taruh data tersebut ataupun taruh peta tersebut di mana, di dokumen mana, ya. Klik lagi. Seperti bentar guys, sulit seperti itu. Balik. Nah, jadi ketika kalian sudah menemukan data tersebut, kalian klik data yang kalian ambil tadi di Dukcapil, ya, data wilayah dan kewilayahan. Terus ketika kalian klik data tersebut, otomatis akan peta tersebut akan otomatis ada, ya. Jadi klik apa namanya close. Nah, jadi ini kan data peta yang ada di Jawa. Contoh kita kan nak buat contoh peta Gandus atau peta Kertapati, wilayah Gandus ataupun wilayah Kertapati. Nah, cak mana kita dapat data tersebut, data peta tersebut bisa kita ambil di web Dukcapil ataupun datang langsung ke Dukcapil. Ketika kita sudah dapat data mentah tersebut, anak-anak, nah kemudian data mentah tersebut kita taruh di dokumen kita. Terus ketika kita sudah taruh di dokumen, terus kita mulai masukkan ke Artis, buka aplikasi Artis. Nah, ketika kalian buka aplikasi Artis ini, kalian pilih yang data di Dukcapil tadi. Ya, ketika kalian pilih dan klik data Dukcapil tadi, otomatis peta wilayah per kecamatan itu muncul sendiri seperti ini. Ya. Terus klik lagi. Seperti ini. Lagi. Nah, ini adalah salah satu video yang ingin membedakan warna per kecamatan, ya. Ini adalah salah satu video yang ingin membedakan warna per kecamatan. Contoh wilayah Palembang, itu kan wilayah Palembang itu ada yang namanya per kecamatan masing-masing, ya kan? Nah, ini otomatis ketika kita ingin mewarnai warna per kecamatan masing-masing, kita pilih yang namanya ini tadi. Ketika kalian klik di atas modul tadi, muncullah seperti ini. Nah, otomatis dia tuh ada sendiri nama-nama. Contoh wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Dalam satu wilayah kan tentunya banyak wilayah, ya kan? Nah, di sekian wilayah tersebut otomatis nanti kita petakan ataupun kasih jarak, kita bedakan, ya. Terus ini warna-warna. Nah, kita pilih warna tersebut sesuai keinginan kita, ya. Ini adalah yang namanya batas warna ataupun batas wilayah warna. Batas wilayah yang ditentukan oleh warna. Terus di OK. Nah, ini stop lagi. Nah, ini adalah yang uji tadi anak-anak. Salah satu warna peta yang dibedakan, salah satu wilayah yang dibedakan menggunakan warna. Jadi warna-warna tersebut, fungsi warna-warna ini ialah membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya gitu. Nah, dengan seperti ini kan kita bisa tahu di mana wilayah satu, wilayah A, wilayah B dan wilayah C. Dan juga dengan membedakan ini kita bisa tahu wilayah mana yang mempunyai ketinggian dan wilayah mana yang mempunyai kerendahan, tingkat ketinggian dan juga tingkat kerendahan. Dengan membatasi wilayah seperti ini dengan warna, selain bisa kita membedakan dengan ketinggian, bisa juga kita bisa membedakan wilayah mana yang maju dan juga wilayah mana yang kurang maju gitu. Terus next lagi. Nah, seperti sini. Paham Jadi sebenarnya lebih asik ataupun lebih gampang ketika menjelaskan menggunakan aplikasi anak-anak. Tetapi aplikasi Artis yang Bapak miliki terkendala. Itulah tadi Bapak hanya menggunakan video yang ada di YouTube tentang cara membuat peta digital. Ya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti insya Allah Bapak akan memperbaiki aplikasi Bapak dan juga akan memperkenalkan aplikasi tersebut ke kalian. Ini hanyalah video yang orang lain buat terus Bapak sampaikan ke kalian. Oke? Nah, ini kan kita tadi kan membuat peta ini, membuat wilayah dengan membedakan warna masing-masing. Nah, sekarang seperti sini ya.
Ikuti. Lagi. 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 Nah ini kan. Ini adalah salah satu proses pembuatan garis wilayah atau titik-titik wilayah. Pos lagi nggak? Pos. Nah ini kan ada titik wilayah nih, ya. Ada kan wilayah yang membedakan wilayah menggunakan warna nih. Nah ini adalah titik batasan. Ini wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Atau bisa kita sebut misalkan contoh ini adalah kota Palembang. Bisa kita contohkan ya. Ini adalah kota Palembang. Terus titik-titik ini adalah titik-titik wilayah 4, ya. Contoh ini kita pakai garis maju dengan perbatasan masing-masing. Cara membuatnya seperti tadi nak. Mundur lagi nak. Lagi. Mundur lagi. Nah seperti ini. Ya, tadi kan kita memilih warna per wilayah masing-masing. Klik yang namanya custom ataupun color tadi di sini. Kemudian kita membuat titik-titik tadi. Ya. Nah titik-titik. Mundur lagi nak. Titik-titik tadi. Nah, titik-titik seperti ini, ya kira-kira. Tadi kan ada titik-titik ya, deh. Nah, titik-titik tadi itu ialah fungsinya adalah memilih lokasi peta ataupun memilih lokasi wilayah masing-masing, ya. Nah, jadi di sini kan nanti ketika akan kita membuat peta, ketika Bapak mengajar kalian membuat peta, nanti kalian akan maju satu persatu gitu anak-anak. Nah, nanti di sini kan banyak siswa yang berprestasi, khususnya Nefriansyah yang sangat berprestasi. Ya, siswa tersebut mendapatkan ranking 1 di kelas. Nah, jadi Nefriansyah tersebut bakal membantu Bapak akan membuat peta kalian. Oke? Lanjut lagi nak. Ikuti lagi. Ikuti lagi nak. Nah, stop. Nah ini naik, ini nih namuat cara memindahkan anak-anak. Ini kan membuat cara memindahkan peta di gambar peta di aplikasi, memindahkan ke kertas. Kita kan lagi print ini, bener? Nah ketika kita print, kita bakal pindah ke gambar peta tersebut ke dalam kertas. Nah ini seperti ini. Lanjut lagi nih. Next. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah stop. Tadi kan belum ada yang namanya garis tepi, ya. Nah garis tepi ini berarti menandakan bahwa gambaran peta tadi sudah masuk ke dalam kertas A4 A5, tergantung kita yang akan mengeprintnya tadi nak. Terus cepetin nak. Lagi. Nah ini stop. Ini garis lintang dan garis bujur, ya. Nah sebelum Bapak menjelaskan bagaimana cara membuat garis lintang dan garis bujur, di peta kan ada nih garis lintang dan garis bujur. Ya, ada kan? Pernah nggak kalian tuh lihat peta, gambar peta? Di gambar peta kan ada garis nih, garis memanjang dan juga garis ke samping. Nah, garis memanjang dan garis ke samping itu adalah bisa kita sebut garis lintang dan juga garis bujur. Nah, ini adalah garis lintang dan garis bujur. Nah, sebelum Bapak lebih dalam bagaimana cara membuat garis lintang dan garis bujur, Bapak bakalan flashback terlebih dahulu. Nah, garis lintang yang mana? Coba. Yang mana garis lintang dan juga yang mana garis bujur. Kita kan sudah belajar di kelas 10 tentang pengertian peta dasar. Nah, dalam peta dasar kan tentunya ada simbol-simbol peta dan juga ada garis lintang dan juga garis bujur. Nah, garis lintang dan garis bujur itu yang mana? Pak. Garis lintang dan juga garis bujur. Nah, ini garis lintang yang garis ke samping dan garis bujur itu adalah garis memanjang ke atas, ya. Coba balik. Bagaimana cara membuatnya?
Maju. Maju. Maju lagi. Lagi, maju lagi. 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 Nah, nah di sini adalah ini adalah salah satu gambaran cara membuat garis lintang dan garis bujur anak-anak. Sebelum kita membuat garis lintang dan garis bujur anak-anak, kalian tuh harus bisa memindahkan gambaran peta ke kertas, ya, seperti itu. Kan gambar peta tadi dalam aplikasi. Kalian pindahkan gambar peta tersebut, kalian pindahkan terlebih dahulu anak-anak ke dalam kertas. Ketika kalian pindahkan gambar peta tersebut ke dalam kertas, otomatis barulah garis lintang dan garis bujur itu bisa dibuat, baru bisa dibuat. Oke? Jadi tadi kan Bapak sudah mempraktekkan ataupun menjelaskan materi tentang materi ArcGIS, ya. Nah, materi ArcGIS itu adalah pembuatan peta digital menggunakan komputer ataupun internet yang lainnya. Nah, hari ini Bapak ingin melihat kalian mempresentasikan peta yang kalian buat tadi, ya. Nah, sekarang hari ini yang pertama, siswa yang pertama yang akan mempresentasikan peta digital yang telah dia buat yaitu siswa yang bernama Mirna. Kepada Mirna, Bapak persilakan untuk maju untuk menjelaskan peta digital tersebut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ingin mempresentasikan cara membuat peta di aplikasi ArcGIS. ArcGIS bisa untuk membuat suatu peta. Yang pertama, kita untuk membuat satu peta ini membuka aplikasi ArcGIS. Yang pertama ini tidak ada gambar kosong, kita bisa memulai dari atas, yaitu ada tanda plus atau tanda tambah, misalnya dia diklik atau dibuka, ada daftar suatu deretan antara satu persatu dena untuk membuat dena peta tersebut. Inilah ciri-ciri rincian salah satu buatan peta saya. Salah satu contohnya begini. Contoh ini sudah dipisah menjadi berapa warna, itu bagian dari daerah. Beda warna yaitu beda daerah atau beda tempat perbedaannya. Biasanya salah satu benda titik-titik dibagi 6 titik, biasanya ditandakan perusahaan atau sekolah. Garis-garis hitam pinggir dan itu pembatasan daerah suatu peta. Salah satu garis-garis tengah atau melintang biasanya itu tersebut adalah garis-garis yang menandakan suatu jalan perkotaan, tol dan seterusnya. Inilah contoh peta buatan saya atas nama Mirna. Salah satu contohnya seperti ini. Jika ingin membuat peta bisa menggunakan aplikasi ArcGIS yang direkomendasikan oleh guru kita Pak Subakti SPD. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Mirna. Tadi adalah siswa yang bernama Mirna yang telah mempresentasikan peta digital yang telah Mirna buat tadi, ya. Nah, jadi Bapak harap siswa lainnya bisa mengambil contoh kepada siswa Mirna tadi, belajar bersama-sama. Kemudian siswa selanjutnya akan Bapak panggil siswa yang bernama Juanda. Juanda adalah salah satu siswa yang berprestasi, yang terkenal, dan juga siswa yang sangat patuh pada guru. Kepada Juanda, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru Bapak M. Subakti, SPD. Di sini sebelum membuat peta, kita mendownload aplikasi ArcGIS. Sesudah mendownload aplikasi ArcGIS, kita akan masuk ke halaman kosong seperti ini. Setelah itu kita aplikasi yang di pojok atas, seterusnya maka hasilnya akan pertama dulu akan mencarikan tentang peta dan hasil-hasil yang akan kita cari. Seterusnya akan ditampilkan peta seperti ini. Peta yang berwarna ini adalah suatu wilayah yang ditunjukkan. Ada yang berwarna biru, warna merah, abu-abu dan seterusnya. Inilah hasil dari peta digital yang saya buatkan, yang diajarkan oleh Pak Subakti. Mungkin inilah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah, di sini saya Dini Kartika Utami, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang. Dalam pasca observasi kali ini saya sudah bersama PT kami, pengajar praktik Madam Ari, dan juga Bapak Subakti yang telah melakukan observasinya kemarin, Pak ya. Baik, langsung saja kami akan melaksanakan pasca observasi setelah observasi pembelajaran di kelas. Baik, Mbak Bekti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, kemarin sudah melakukan perobservasi dan juga observasi di kelas, Pak ya. Nah, mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Oh, langsung saja Pak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Jujur masih agak kurang karena ada beberapa faktor pendukung yang masih kurang, seperti contohnya pengaplikasian kemarin masih error dan juga sering tamat. Yang kedua, alat bantu siswa untuk belajar seperti laptop dan aplikasi. Oke, berarti masih kurangnya Iya. faktor pendukungnya Iya. Pak. Nah, yang kedua nih, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin dengan adanya kehadiran supervisor? Perasaan saya cukup senang, namun di sisi lain ada di diri pribadi cukup agak malu lah karena ada sedikit aplikasi yang kurang terlaksana di situ. Oke, ada Iya. aplikasi yang kurang Senang tapi belum puas. Terus bisa Bapak ceritakan kembali nih terkait proses pembelajaran sudah Bapak laksanakan di kelas tadi yang kurangnya aplikasi ya? Bisa diceritakan kembali Pak? Jadi saya ini mengajar di kelas 12 kemarin dengan materi tema sistem informasi geospasial. Jadi sistem informasi geospasial itu di kelas 12. Nah, saya mengajar di kelas 12 juga. Nah, untuk pengaplikasian tersebut saya menjelaskan bahwa bagaimana cara membuat peta digital menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, di sisi lain kendala yang saya berikan materi tersebut kepada siswa, kendalanya yaitu yang pertama aplikasi error, yang kedua tadi Bu yang saya ceritakan bahwa laptop ataupun alat pendukung siswa belum lengkap. Oke, jadi ada hambatan Pak Iya, ya? masih ada beberapa hambatan. Oke, terkait hambatan tadi kemarin Bapak, kira-kira hambatan lain apakah ada hambatan lain selain aplikasian dari apa namanya tadi? Aplikasi Iya sih. tadi ya? Apakah ada hambatan lain selain itu? Nah, untuk hambatan lain itu hanya saja ada beberapa siswa yang gagal paham tentang teknologi. Jadi itu adalah salah satu hambatan yang kedua. Jadi apabila siswa sedikit paham dengan teknologi, otomatis saya memberikan materi tersebut gampang. Hambatan lainnya berarti kurangnya Gagal paham penguasaan teknologi teknologi. ya terhadap peserta didik. Nah, terkait hambatan tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi alasan hambatan itu terjadi?
jadi alasan hambatan itu terjadi dikarenakan menurut saya siswa jarang belajar tentang teknologi di era zaman sekarang. Memang teknologi itu luas, tapi teknologi itu hanya dimainkan siswa menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, dan juga ditambah itu tidak ada alat pendukung seperti di sekolah atau di rumah. Jadi siswa itu tidak mampu menggunakan komputer ataupun laptop yang dikasih. Jadi sungguh sangat disayangkan, mereka kan tamat nih, lulus dan tamat. Jadi di era AI zaman sekarang siswa tuh harus bisa teknologi seperti teknologi komputer, Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Sedangkan persaingan tuh zaman sekarang cukup keras, dan juga seluruh perusahaan kan pakai komputer galau dan juga pakai robot ya. Zaman sekarang kan pakai robot. Nah, apabila siswa zaman sekarang apalagi siswa kelas 12 ya, siswa kelas 12 gagal pakai teknologi dan bisa komputer, otomatis mereka itu gagal bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Oke, bagus sekali Pak Bakti ya. Nah, terkait hambatan itu nih, menurut Bapak kira-kira yang bisa menjadi solusi atau meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan tersebut bagaimana? Menurut saya memberikan siswa tugas tentang teknologi. Bisa sekolah tidak bisa memberikan pembelajaran komputer ke siswa, nah jadi guru itu harus berperan aktif memberikan tugas memakai komputer. Jadi mereka tuh cari sendiri komputer, entah itu komputer teman mereka di rumah ataupun komputer lain. Jadi mereka tuh walaupun mereka tidak bisa niat, tapi setidaknya mereka tuh harus berkenalan terlebih dahulu, seperti itu penugasan PowerPoint dan lain-lain. Terima kasih Pak Bakti atas waktunya dan jawabannya ya Pak ya. Nah, mungkin pertanyaan saya sudah habis, itu saja Pak Bakti. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.